Oke, baik. Selamat malam untuk Bapak dosen, Ibu dosen, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Indarina Manus. Saya akan membuat video tutorial tentang makalah tentang interaksi manusia dan komputer atau HCI. Saya mengambil tentang website Tokopedia. Oke, saya lanjut saja. Saya akan menjelaskan. Yang pertama, pembahasan. Tokopedia merupakan perusahaan pelayanan elektronik yang sering disebut dengan toko daring. Nah, Tokopedia ini kita biasa untuk belanja online, ya seperti itu. Tokopedia ini berfungsi menjadi sebuah incuan tidak hanya di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara. Hingga saat ini Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Nah, daftar atau menu situs www.tokopedia.com, maka pengguna dianggap membaca, mengerti, dan memahami menjauhi semua syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan merupakan kesepakatan dan tuangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara PPT Tokopedia. Nah, di sini ada definisi Tokopedia PTP, Tokopedia hasil analisis atau anak perusahaannya, situs pembelian, power chat, anggota. Lalu di bawahnya ada umum power chat, mengatur fitur-fitur power chat termasuk namun. Lalu yang di bawah adalah konten, terus yang di bawah keterbatasan perubahan layanan, pembahasan perhitungan biaya chat, banyak di Tokopedia. Lalu yang berikut adalah yang kedua itu target website pada Tokopedia. Nah, saya mengenai Tokopedia.com. Deskripsi: Tokopedia adalah salah satu perusahaan jual beli yang berbasis digital terbesar di Indonesia. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil salah satu model bisnis marketplace dan mall online. Tokopedia kemungkinan sejak individu toko kecil untuk membuka mengelola toko online sejak diluncurkan 2015. Lalu layanan produk pada website. Tokopedia itu mereka layanannya adalah Tokopedia menyarankan mengupload belanja online di Tokopedia aman dan nyaman. Tokopedia lebih aman karena belanja online di Tokopedia itu lebih aman dan bebas penipuan karena pembayaran baru diteruskan kepada pihak penjual setelah barang diterima lewat fasilitas rekening. Nah, di Tokopedia ini kita bisa membayarnya lewat rekening atau bisa langsung di tempat. Lalu Tokopedia jutaan ragam produk yang siap dibeli tanpa perlu macet, bisa di packing keberadaan barangnya secara online dan terus produk yang ditawarkan pusat pembelian dan pembayaran, barang lunak, lalu akun dengan keamanan, persyaratan penggunaan, penjualan, lalu pemberian dan penyusunan saldo, biaya administrasi. Itu Tokopedia. Fitur-fitur utama pada Tokopedia yang pertama yaitu fitur stop atau urutan, bisa digunakan untuk menggunakan produk berdasarkan harga terendah hingga tertinggi. Ini mempermudah pengguna belanja sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki. Yang berikut adalah fitur homepage banner yang dimana pengguna mengecek homepage banner di bagian paling atas platform Tokopedia. Nah, itu banner itu bagian atas, dia menunjukkan yang paling besar itu. Dan juga menghibur Tokopedia Play. Itu fitur yang terakhir ya, Toko Member. Itu merupakan program loyalitas Tokopedia untuk memungkinkan pengguna memperoleh berbagai nilai tambah yang ditawarkan oleh mitra official store Tokopedia. Target pengguna website tidak sampai 3 minggu. Di tanggal launching, Tokopedia memiliki lebih dari 5.000 anggota, dari lebih dari 660 toko aktif dan 6.700 lebih terjual. Tahun terakhir ini kejutan Tokopedia.
Lalu kemudian pemasaran produk ditawarkan di situs jual beli online Tokopedia juga mulai dilirik beberapa permasalahan retail besar ramaian Konsul, Oppo, smartphone, hingga Musika Ratu. Perusahaan tersebut mengandung Tokopedia untuk menuntut produk secara online. Kuantitas penggunaan website Tokopedia, proses pembelian pemesanannya mudah, kapanpun dimanapun menggunakan koneksi internet saja. Judul opini ulasan topik yaitu website Tokopedia.com, latar belakang masalah investigasi, masalah website aplikasi yang sudah kemudian ditulis penjabarannya yaitu Tokopedia merupakan salah satu pusat perbelanjaan daring di Indonesia yang menggunakan marketplace Tokopedia setiap. Nah, individu kecil dan brand untuk membuka mengolah toko daring sejak diluncurkan pada akhir 2015. Lalu potensi solusi yang akan diajukan loadingnya itu membuka website Tokopedia lumayan lambat sehingga memperlambat pengguna untuk memiliki kecepatan. Dan yang kedua adalah tampilan web melalui mobile yang kurang minimalis lebih disederhanakan kembali. Tulislah penjelasan mengenai kondisi sistem saat ini. Nah, saya akan menjelaskan sistem saat ini. Saya telah membuka menganalisis semua fitur-fitur pada Tokopedia, menarik barang-barang penjualan lumayan terjangkau. Fitur-fitur ditambah lagi dengan menarik dalam bentuk warna, background-nya membuat daya tarik pengunjung bisa membuka Tokopedia. Lalu yang berikut adalah teks analisis. Teks analisis pada sistem analisis tersebut. Bagian ini hasilnya memesan barang Tokopedia. Cara membuka Tokopedia: buka halaman akun, klik toko, kemudian klik dan buka grafis, masukkan info, klik dan lanjut, isi survei dan masukkan tanya selamat. Lalu itu adalah jelaskan the 8 golden rules of interface design. Nah, 8 golden rules adalah panduan yang membuat satuan rancangan antarmuka untuk suatu aplikasi yang diluluskan oleh Ben Sender melalui bukunya Design the User Interface. Ada juga yang berpendapat bahwa aplikasi berbasis mobile lebih perlu untuk menggunakan ukuran UX dibandingkan 8 golden rules. Nah, dalam The 8 golden rules of interface design ada 8 golden rules. Yang pertama itu strive for konsistensi dibutuhkan antara halaman dalam satu aplikasi ataupun antara aplikasi yang masih berhubungan gunanya untuk supaya user terdapat novice user tetapi dapat mengenali bagian terlebih dahulu lingkup yang masih memiliki hubungan dengan aplikasi yang digunakan. Demikian akan membuat user nyaman dan mengerti. Yang berikut yang kedua adalah Gender usability. Dalam merancang antarmuka aplikasi, semua interface design harus memperhatikan jenis visual usernya. Yang ketiga, over interface feedback. Tidak harus selalu dengan jawaban aplikasi user, tetapi berupa perubahan antarmuka user dan melakukan aksi dengan user. Desain dialogis to consider private errors, permit entrance, lalu support the locus of control, dan yang terakhir record sort memory load. Pada poin ini biasanya dilakukan memusatkan pada desain tata letak menu dan tombol. Adalah skenarios dan storyboard. Bagian ini untuk memesan barang. Lalu kesimpulannya saya akan taruh di sini untuk video tutornya, dan yang di bawah adalah daftar pustaka. Sekian. Ini adalah video penjelasan singkat saya, tutorial saya tentang analisis sebuah website atau aplikasi. Saya memilih untuk website. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan dalam video tutorial ini, mohon dimaafkan. Kalau ada kritikan
saran, saya bisa nanti komen di YouTube link saya. Oke, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.